Ku rindu menghayati engkau di dalam hidupku. Belajar melayani engkau dan perasaanmu. Ingin ku rasakan hadiratmu selalu di pagi dan malam, sepanjang hariku. Tak ingin ku jauh, engkau tahu ketulusanku. Bahwa ku mengerti apa yang kau mau, ajar ku hargai kehadiranmu, ajar ku berpikir seperti dirimu. Tak mau ku sia-siakan waktu yang kan lalu. Bahwa ku mengerti semua kesalahanku, ajar ku hargai semua ajaranmu. Beriku anugerahmu ke langit yang baru, sampai aku gapai sempurna yang kau mau. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dalam terjang. Kami bersyukur Tuhan. Ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakku, menyusuri lorong kejam via Dolorosa, menggengami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan sampai rumah.
ku sampaikan, telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mengasihi. Kita angkat pujian kita dari awal, katakan dalam berang. Dalam perang ku tapaki jalan terjal, bermandikan peluh pedih dan air kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggengami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap rajaku. Ku sampaikan, telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mengasihimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap rajaku. Ku sampaikan, telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mengasihi. Mari katakan sampai rumah. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Amin. Sampaikan, telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mengasihi. Saudaraku yang kekasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih lagi kepada Tuhan. Berang ku tampaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, mengenali erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap rajaku. Sampaikan, telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mengasihi.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan kembali Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki Allah seperti ini. Allah yang hidup, Allah yang rela berkorban untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Terbukti pada kesempatan pada pagi hari ini, kami kembali mengingat hari kemenangan-Mu Tuhan. Engkau mati dan Engkau bangkit. Bukti Engkau Allah yang hidup. Bukti kami menyembah Allah yang hidup. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau singkapkan bagi kami. Kau memberikan kami pengertian. Yang benar-benar Tuhan, apa yang harus kami jalani untuk kami menjadi orang yang percaya kepada-Mu. Supaya nanti hidup kami tidak menyesal saat kami pulang, saat kami menghadap tahta pengadilan-Mu. Engkau temui kami, orang-orang yang sudah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Engkau menjamah setiap hati kami pada saat hari ini Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Hari Jumat kemarin kita merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu setelah mengalami penderitaan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, ya, dia mati dan hari ini hari yang ketiga dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang tidak salah diutus. Anak Allah yang benar-benar anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya mengatakan hari Jumat itu tidak cukup kita hanya merayakan. Sudahkah kita memaknai, menghayati kematian Tuhan Yesus? Karena penderitaannya, karena menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Sudahkah kita menghayati Bapak Ibu? Jangan kita cuma hanya menangisi Yesus waktu disalib. Tidak cukup Bapak Ibu. Seharusnya kita harus sadar. Saya minta kepada Tuhan, memang tidak mudah ini Bapak Ibu. Tidak mudah. Tidak mudah saya katakan. Karena kuasa-kuasa kegelapan
yang mungkin ada di luar kita dan ada di dalam diri kita, yang membuat kita tidak paham dan tidak sadar apa arti, apa makna kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk saya dan saudara. Tidak cukup kita cuma merayakan, Bapak Ibu. Benar-benar kita harus menghayati dan kita benar-benar harus mengerti. Tanpa pengertian, tanpa hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan hayati, dan kita tidak akan pernah mau melakukannya di dalam hidup kita. Tidak akan rela kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Sebenarnya Bapak Ibu, yang hari ini saya minta kepada Tuhan, supaya benar-benar di hari kebangkitannya ini ada sesuatu yang luar biasa bagi kita. Supaya benar-benar hari ini kita betul-betul mengalami kebangkitan itu. Tanpa kematian Tuhan Yesus, tanpa penderitaan, saudara, tidak mungkin dia bisa bangkit. Dia menderita, dia disiksa. Dia manusia seperti saya dan saudara. Dia mengalami satu kesakitan saat dia dianiaya, saudara. Dia utuh menjadi manusia. Dia mengalami sakit. Bukti dia mengalami sakit, dia berkata, Eloi, 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 lama sabachthani. Itu bukti dia manusia yang utuh, Bapak Ibu. Dia merasakan sakit. Dia merasakan menderita begitu hebat. Tapi dia cuma berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Dia mau taat, saudara. Dia mau taat. Mati sampai di kayu salib. Sehingga hari ini kita memperingati hari kebangkitannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tanpa penderitaan, melihat kita tidak memiliki Allah yang hidup, tapi oleh karena kebangkitannya hari ini, kita membuktikan kita memiliki Allah yang hidup. Kalau hari ini kita memperingati hari kebangkitannya, kita memiliki Allah yang hidup, harusnya kita harus benar-benar mau meneladani apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus alami. Inilah inti kekristenan itu, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita jalani saat dia menderita ini. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, yang kita teladani di dalam hidup kita. Tidak cukup kita berkata percaya Yesus selamat. Hanya percaya Yesus cuma selamat. Kita pasti masuk surga. Karena dia sudah menebus
dosa dan kesalahan kita. Terus kita berlenggang-lenggang, terus kita santai. Kan Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib. Kita percaya saja, kita pasti selamat. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, hari ini Tuhan akan bukakan pengertian itu kepada kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bertahun-tahun kita disesatkan, kita dibutakan. Pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu saudari dan saya menyesal. Saat di tahta pengadilan, Tuhan tidak kenal kita. Tuhan tolak kita. Karena kita tidak melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan itu ya ini Bapak Ibu. Dia mencontohi, dia meneladani penderitaannya di kayu salib. Tidak cukup hanya kita mencontoh, kita meminta mujizatnya. Tidak cukup. Mujizat itu dia membuktikan bahwa dia Allah. Benar-benar Allah. Tapi bukan itu tujuan kita. Bukan itu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Yang Tuhan kehendaki. Penderitaan, mematikan segala keinginan-keinginannya. Karena dia manusia. Seperti saya dan saudara. Dia harus mematikan keinginan hawa nafsu. Keinginan. Dia dicobai. Kita tahu penderitaan Yesus, ujian, cobaan selama 3,5 tahun. Dia dicobai. Tapi dia menang. Dia lewat. Dia tidak gagal, saudaraku. Dia taat. Dia cuma berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh. Tapi dia bertahan sampai mati. Harusnya kita seperti ini. Kita tidak sebesar penderitaan yang Tuhan Yesus alami, saudara. Kita harus mengambil bagian penderitaannya, mengambil bagian. Kadangkala kita disakiti, kita tidak rela. Kadangkala kita tidak mengampuni. Kadangkala kita dikata-katai. Kita balas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak mau mematikan seperti Yesus teladani Bapak Ibu. Harusnya kita contoh saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami masalah kehidupan. Tuhan tidak bersungut-sungut. Tapi kita, kenapa Tuhan? Kita tidak sadar. Kita tidak mau rela mematikan keinginan daging kita. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa. Yaitu mengembalikan kerancangannya yang semula. Yaitu serupa. Seperti Yesus sempurna, seperti Bapa. Ini rancangan ini yang Yesus
Bapak Ibu sampai selesai. Yang hari ini dia bangkit, dia menyelesaikan tugasnya. Ya kita harus teladani, ya kita harus ikuti jejaknya Bapak Ibu. Inilah kekristenan yang sungguh-sungguh. Inilah kekristenan yang sejati Bapak Ibu. Tidak cukup mengatakan aku Kristen, aku sudah ke gereja. Bahkan aku ini penutup Pak. Aku aktivis. Aku sudah pendeta. Tidak menjamin Bapak Ibu. Tidak menjamin. Kalau hari ini saya berkata seperti itu Bapak Ibu. Bukan karena saya juga sudah sempurna. Kalau saya berkata hari ini seperti ini Bapak Ibu. Bukan karena saya sudah sempurna. Tidak. Karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan hari ini membukakan kepada saya pengertian. Pemahaman. Yang bertahun-tahun diselubung. Di doa puasa kami yang kemarin, kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat yang ke-21. Matius 6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa? Diselubungi, tidak mengerti, tidak paham, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena masih terikat dengan dunia ini. Tidak mau melepaskan. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu milik, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Tidak berani melepaskan segala sesuatu. Apalagi harta. Hari-hari belakangan ini saudara, Tuhan bilang kepada saya, sebelum merayakan hari kematian Tuhan Yesus, menjelang hari kematian Tuhan Yesus yang kita rayakan hari-hari ini, saya mengalami dan Tuhan berkata, lepaskan segala sesuatu yang masih engkau genggam, yang masih terikat di dalam diri. Ngeri-ngeri sedap saudara. Karena di doa puasa yang ke-30 ini yang diadakan oleh Sinode GSKI. Dari 1 minggu 40 hari. Hari ini hari yang ke-17. Yang ke-30 hari. Terus beruntun mengadakan doa puasa. Mungkin orang lain ngapain? Menyiksa diri. Saudara, saya benar-benar merespon apa yang pimpinan lakukan. Karena saya tahu di doa puasa ini benar-benar tujuan kita berpuasa untuk kita bisa seperti apa yang Yesus teladani. Dia jalan. Kita minta saudaraku, karena bagi manusia itu sulit untuk melepaskan segala sesuatu. Sulit, berat, saya tahu. Tidak mudah. Tapi tidak ada pilihan saudara. Kita harus mengikuti
mengikuti, kalau kita percaya, kita mengasihi Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan aku mengasihimu. Apa saja aku lakukan Tuhan. Lakukan apa yang sudah kuteladani kata Tuhan. Oke Tuhan. Apa saja aku lakukan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Apalagi umur kayak saya ini saudaraku. Sangat singkat. Tertatih-tatih. Saya bersyukur kalau ketua sinode mengadakan doa puasa untuk mempercepat pekerjaan, kehendak Tuhan harus diselesaikan. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Telah kusampaikan. Ya, tolong di maklum sudah tua itu kadang nggak hafal. Supaya menyelesaikan tugas ini Bapak Ibu. Karena waktu ini singkat, tidak bisa main-main lagi saudaraku. Bukan saja saya yang sudah tua ini, kita tidak tahu yang muda pun kalau Tuhan mau ambil, tidak pilih muda, tua. Sudahkah kita siap? Jangan main-main. Tuhan Yesus itu taat. 3,5 tahun dia taat. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia sudah meneladani. Tidak main-main Tuhan Yesus, saudara. Tidak main-main. Dia serius. Kembali saya ingat Bapak kemarin berkata, kalau orang setengah-setengah tidak akan bisa. Kita harus haus dan lapar. Di Matius 5 ayat yang ke-6. Barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Haus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dengan segenap. Tidak ada di sini setengah, nggak ada. Asal percaya selamat, nggak ada. Segenap. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia kata Allah. Aku mengasihi Tuhan di mulut doang. Bukti mengasihi Tuhan itu dengan perbuatan, Bapak Ibu. Tidak cukup. Kita menjadi orang Kristen itu harus gila-gilaan. Ekstrim sekali. Barang siapa tidak haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia tidak akan dipuaskan. Jelas kebenaran ini Bapak Ibu. Siapa yang mensumirkan kebenaran ini? Para hamba-hamba Tuhan, para pendeta seperti kami ini. Yang bertahun-tahun tidak memberitakan kebenaran yang sungguh-sungguh. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan hari ini menyuarakan kebenaran ini dengan sesungguhnya. Karena apa Bapak Ibu? Saya sadar, saya tahu itu. Kenapa gereja tidak berani menyuarakan kebenaran ini dengan lantang, dengan berani. Kalau firman
firman Tuhan bilang di 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada berani. Kalau pendeta belum berani mengatakan itu, dia belum mau menguduskan dirinya. Siapa bilang kita ini sudah sempurna? Kita ini bejat. Awalnya Bapak Ibu. Tapi karena kebenaran firman Tuhan, kita harus sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, karena ini perintah Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hanya orang yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak cuma hanya saudara, aku sudah memberi buat gereja, habis buat gereja. Aku sudah memberi tenagaku semuanya untuk Tuhan. Tidak menyelamatkan kita, saudara. Bukan salah, harus kita memberi pada pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak memberi, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik? Untuk jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana. Butuh dana. Tapi jangan sampai kalau kita mengatakan aku sudah memberi, pasti aku masuk surga. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Habis-habisan tenaga. Tapi kenapa? Hati saya salah. Motivasi saya salah. Saya memberi karena motivasi. Firman Tuhan mengatakan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau aku memberi pekerjaan Tuhan ini supaya besar, supaya namaku eksis di Palangkaraya, dikenal orang. Aku habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan ini. Aku mau undang pendeta yang bisa membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Bisa Bapak Ibu. Motivasi salah. Bukan salah kita mengundang hamba-hamba Tuhan. Lihat motivasi kita. Tuhan berkehendak atau tidak? Atau hanya keinginan kita? Atau karena motivasi kita? Bertahun-tahun Bapak Ibu, enggak apa-apa lah, itu pelajaran. Amin. Jadi pelajaran bagi saya. Saat kami melayani Tuhan 30 tahun zaman Geo Studio. Ini ada Mama Roland, Bapak Roland, awal orang Geo Studio. Saya terharu melihat Bapak Roland, Mama Roland, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini awal orang-orang GL Studio dulu di rumah kami sebelah menyebelah. Dari adiknya Bapak Roland adanya pelayanan hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Adanya pelayanan ini yang sempurna, yang berkenan. Itu awalnya melewati keluarga Pak Amalo dan Ibu. Jangan sampai jerih lelahmu sia-sia. Amin. Amin. Karena kita pasti mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tidak kebetulan hari ini Pak Amalo dan Ibu Tuhan gerakkan datang ke tempat ini. Karena tadi malam Bapak Ibu, gereja di tempat ini yang saya paham sulit karena kebenarannya sangat berat, terlalu tinggi. Ada adik saya berkata begini, saya angkat pujian aja Bapak Ibu. Lalu behat lagu engkau, dia ulih hitah membah.
bahasa Inggris. Artinya Bapak Ibu, terlalu tinggi, sulit dipraktekkan itu. Jauh kami belum bisa. Langsung mental block. Kenapa? Ya hartanya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu firman. Sulit orang yang masih melekat dengan harta. Sulit Bapak Ibu. Seperti orang kaya yang muda itu. Dia ingin sempurna lagi, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa lagi yang harus kuperbuat? Mungkin orang kaya ini secara hukum sudah dia lakukan. Dia tidak berzina mungkin, dia tidak mencuri. Hukum itu agama yang lain aja sudah lakukan, mungkin lebih dari kita. Ya kan? Bahkan lebih fanatik mereka. Sampai berpakaian aja diatur, tidak boleh kelihatan aurat. Tapi orang kaya ini bilang, apalagi harus kulakukan? Tapi kalau mengikuti Tuhan Yesus, lebih. Kalau keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat, kau tidak layak. Ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melebihi. Mengikuti Tuhan Yesus itu mahal, tidak murahan menjadi pengikut Yesus. Harga yang dibayar itu mahal, harus melepaskan. Mengasihi Tuhan itu harus segenap, harus haus dan lapar, harus ekstrim sekali. Kalau setengah-setengah tidak bisa. Kalau masih melekat dengan harta. Sebab itu Tuhan berkata kepada orang kaya ini, jual, berikan kepada orang miskin. Dia bilang, tidak bisa. Dia sedih. Karena masih terikat dengan harta. Tidak layak dia Bapak Ibu. Tidak bisa mengikuti kehendakku. Rancangan yang semula harus kita serupa, sempurna. Seperti Bapa. Itu tujuan Kristen, tujuan Tuhan Yesus turun ke dunia sampai dia menderita Bapak Ibu. Supaya rancangan ini tidak gagal lagi. Rancangan yang ada pertama kali yang diperintahkan kepada Adam dan Hawa. Diselesaikan. Kalau menurut saya itu tidak gagal. Dilanjutkan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan hari ini dia menang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia bangkit. Dia berjuang. Kenapa kita tidak membayar kebaikan Tuhan? Kenapa kita tidak membayar kasihnya Tuhan kepada kita tanpa Tuhan Yesus berkorban? Kita tidak tahu nasib kita, saudara. Saudara, dunia ini semakin jahat karena kegagalan Adam dan Hawa. Mari ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Mengikuti teladan Yesus yang sudah menang, yang hari ini kita peringati. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan mental block. Jangan langsung terus, mana mungkin. Yang bisa suci, kudus, sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Berarti kita melecehkan Tuhan dong. Firman Tuhan, kuduslah kamu. Kamu pasti bisa, kata Tuhan. Aku menang, kamu
pasti menang. Berarti kita tidak percaya Tuhan Yesus dong. Jangan mengambil ayat firman Tuhan itu sepotong-sepotong. Pilih yang enak-enak. Kalau masih pikirannya jorok, dia pilih ayat di Kidung Agung. Kalau dia mau cari berkat-berkat, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kalau mau berdoa, doa Yabes. Itu untuk Yabes pada waktu itu. Tapi orang-orang sekarang masih seperti itu. Bapak Ibu, sangat kasihan. Karena apa? Gereja tidak mengajarkan kebenaran yang sungguh-sungguh. Orang berkata saya sombong, biarin. Karena apa? Saya juga pernah mengalami itu. Dan saya bertobat. Orang bisa salah. Tapi jangan salah terus. Berubah. Mengasihi Tuhan itu sungguh-sungguh. Kalau masih setengah-setengah tidak bisa bertobat. Pemahamannya yaitu itu terus tidak bisa diubahkan. Karena masih tidak melepaskan. Masih menggenggam segala sesuatu. Sebab itu saya katakan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita yang sudah bertitel pendeta, kita bertanggung jawab. Banyak diberi, banyak dituntut. Mau menyesal? Ya, kalau saya tidak menyesal Bapak Ibu, justru membuat saya semakin gila-gilaan sama Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah bernasar. Saya sudah mengikrarkan, Tuhan, aku mau kudus. Aku mau sempurna seperti Engkau. Itu sudah dicatat di sana Bapak Ibu. Yang nanti akan kita pertanggungjawabkan dan kita akan ditanya. Daripada kita ditolak, lebih baik sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Betul Bapak Ibu, sungguh saya katakan, siapa sih manusia yang tidak mau hidup enak? Siapa sih kita ini yang tidak mau ada masalah? Tidak ada, Bapak pasti maunya enak, jangan ada masalah. Pasti saya juga manusia, seperti saudara. Kalau boleh jangan disakiti, disenangi terus. Waduh, dipuji-puji, dihormati. Wah, itu manusia punya kesenangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau difitnah, dikata-katain, maksud baik, dikatakan jahat, aduh saya sudah kenyang Bapak Ibu. Sudah kenyang zaman Geostudio sampai hari ini. Sampai saya bilang sama Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sampai selama-lamanya, sampai kamu mati, baru sempurna. Wow, oke Tuhan, waktuku tidak lama. Oke, aku berjuang. Jangan sampai aku gagal. Jangan sampai aku menjadi Yudas. Aku sudah melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Yudas itu kan bersama terus dengan Tuhan loh. Kemana Tuhan dia ikut loh. Orang yang setia, orang yang dikasihi loh sama Tuhan Yesus loh. Anak emasnya Tuhan loh.
Tuhan Yesus menderita, dia menyangkal Tuhan Yesus. Saya melihat tugas Tuhan. Jangan aku seperti itu. Aku sudah bertahun-tahun mengikutimu Tuhan. Aku sudah berjuang. Makanya saudaraku, aku mau pengen mati cepat. Takut gagal. Hari ini aja Tuhan. Aku enggak tahu besok bisa enggak aku jalani. Karena doa puasa yang ke-13, firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah digoncangkan di tempat ini. Wow, saudaraku. Minggu yang lalu, saudaraku, setelah khotbah, waktu itu saya tidak lihat ada masalah. Tapi saya rasa ada sesuatu kayak orang yang baru mati, meninggal. Waktu Pak Berti meninggal tidak seperti itu rasanya. Tapi itu lebih parah keadaan saya. Saya bilang mau berubah. Gelisah saya, ada apa Tuhan? Kenapa hatiku seperti ini, mau mati rasanya. Kan Tuhan Yesus bilang begitu. Ada apa Tuhan? Ini bukan lebay saudaraku. Ini sungguh Ribka membuktikan. Buhen aku kutun alta. Buhen mi. Tidak tahu aku bilang. Aku mau lari rasanya, mau keluar aku dari tempat ini. Kayak mau dimatikan saya itu saudara. Oh, ini mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya. Jadi aku dulu dimatikan supaya firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar kita harus alami. Amin. Amin. Amun pendeta cuma merayakan hari Paskah dengan teori, tidak mengalami. Firman itu tidak hidup. Tidak memberikan impartasi kepada jemaat. Amin. Harus mengalami, jangan teori. Berat jadi hamba Tuhan. Kalau kita tahu, kita bertanggung jawab. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita harus menjadi teladan buat jemaat. Kita harus membawa jemaat itu benar-benar bertumbuh dewasa. Sampai di langit baru dan bumi baru. Amin. Itu tujuannya. Kadang-kadang putus asa Bapak Ibu sekali. Jadi sungguh-sungguh betul Tuhan anak-anak jadi mate yang kata jadi itu. Aduh. Sampai saya bilang kemarin. Buhen, itah lu Palangkaraya pernah. Kali ampi. Sulit. Itulah yang kami dapat firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. NIK itu nah Tuhan masih menimang-nimang kere duit. Ada minggu teh gampang ih. Tuhan teh gampang ih. Ini kebanyakan orang posisi, orang yang percaya kepada Tuhan itu, ini Bapak Ibu. Tidak mau meninggalkan. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jelas Tuhan. Tapi kebalik. Yang dipraktekkan, yang dihidupkan di dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga tidak benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Kuat menghadapi apapun, sekalipun badai menerpa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
Engkau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Kalau kita ndak hari ini Bapak Ibu benar-benar haus dan lapar, ndak akan kuat menghadapi badai hidup. Dunia ini semakin jahat. Saya melihat Bapak Ibu di Jakarta, di Jawa, lawatan Tuhan luar biasa. Kemarin saya melihat di project Warriors Project, firman Tuhan yang dibawakan dan lawatan yang dibawakan oleh Pak Ketua kita, Ketua Sinode. Anak-anak muda dilawat oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengasihi anak-anak muda. Karena anak-anak muda hari ini, aduh saudara, sampai saya punya pikiran begini, Tuhan anak-anak muda Palangkaraya juga dilawat dong Tuhan. Sampai saya punya hati, aduh kalau Pak Eras bisa sama Stephen bisa datang. Karena mereka sudah mempunyai nama besar. Walaupun saya punya hati Bapak Ibu, mengadakan KKR jatuh di Jedung mah. Saya rindu Tuhan pakai. Kita berdoa Bapak Ibu, orang-orang tua. Bisa anak-anak Palangkaraya, Kalimantan Tengah dilawat oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa, tidak ada yang mustahil. Kalau tidak, habis. Mereka sibuk dengan main game. Sibuk. Kadang-kala orang tuanya juga ikut main game. Mempelai anak, ayo nak, yuk. Salah saudaraku. Ajarkan kepada anak itu benar-benar harus ekstrim. Ajarkan kebenaran. Kenapa kita kalah? Menyesal nanti saudaraku. Orang tua dulu. Kalau orang tua takut akan Tuhan, orang tua sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu. Kalau hari ini Elizabeth, saya tidak mengira dia bisa melayani Tuhan, dia bisa berubah. Kalau saya melihat 2016 dia sempat stres, sempat di dalam kamar enggak keluar-keluar Bapak Ibu. Karena melihat kecewa, melihat pelayanan orang tuanya, keadaan orang tua, proses dari orang tua melayani Tuhan. Dia enggak sanggup melihat, dia stres, depresi, kecewa. Dia kecewa saudaraku. Sampai dia tidak menghargai. Saya sedih sekali. Tapi Tuhan, aku mau sungguh-sungguh melayani Engkau. Aku mau berjuang untuk melakukan kehendak apa saja Tuhan. Karena aku mengasihi anakku. Aku mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tanpa pengorbanan Bapak Ibu. Tidak bisa, jangan kita tegur-tegur anak, tapi kita tidak melakukannya. Mungkin kita bilang, oh sudah aku melakukannya. Menurut kita sudah. Menurut
kita sudah puas kita. Menurut Tuhan tidak puas. Belum sampai mati baru kita sempurna. Amin. Makanya saya bilang, Tuhan cukup. Sudah aku ini apa aja aku ini dari tahun sekian sampai hari ini. Tuhan aku rasanya sudah habis-habisan. Sampai anakku seperti ini. Semuanya Tuhan ambil, semuanya ambil. Makanya Rika hari Selasa atau hari apa itu, dia bilang, saya kaget karena melihat pergumulan pelayanan ini. Saya gembala aja nggak begitu saudaraku, karena sudah diproses, sudah kuat, sudah mengerti. Rika kan baru menuju, dia punya hati buat pelayanan ini. Dia juga berjuang. Hampir hilang juga dia Bapak Ibu. Hampir hilang. Tapi karena anugerah kalau dia ada hari ini dan dia berjuang. Dia bertahan. Diberi Tuhan duri dalam daging. Artinya sakit. Coba kalau dikasih dia enak. Wah sudah hilang dia. Di tempat ini loh. Tidak tahu nanti di langit baru diterima atau tidak kalau dia tidak bertobat. Ya. Dia melihat pelayanan di sini seperti ini. Apalagi hari-hari ini saudara. Separuh jemaat hilang. Bayangkan. Berapa kali membangun zaman GO ribuan habis. Zaman Bikotin habis. Tadi saya cerita sama Bapak tapi belum selesai. Zaman sekarang baru minggu-minggu belakangan ini saudaraku dihabiskan juga. Sampai Lika bilang, Bu yang dia pelepahi Tuhan. Kenapa gak dihabisi sekalian? Hah? Kenapa kamu ngomong gitu kah? Kok aja gak ngomong gitu, beraninya kamu ngomong sama Tuhan. Enggak Mi, rasa hatiku ini, ya, tapi kamu kan sudah mencetuskan gitu, kamu udah marah sama Tuhan. Ya. Betul, sakit memang, sakit. Tapi seperti Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu, amin. Ikuti dong teladan Tuhan Yesus. Jangan marah. Bukan dia pelepah, kenapa gak dihabisi sekalian ya Tuhan? Capek. Enggak pernah capek sampai mati. Tuhan Yesus tuh loh. Contoh bagi kita. Dia bangkit hari ini, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya. Kita percaya, kita percaya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Saya bersyukur, saya melihat lawatan Tuhan bagi anak-anak muda, walaupun belum di Palangkaraya. Tapi saya melihat di kota besar, kenapa? Dilawat anak-anak Tuhan. Walaupun ya Jakarta kan jutaan, di sini kan berapa beda ya, dibandingkan dengan di Palangkaraya. Karena apa? Di kota besar sekarang mengalami yang namanya resesi. Banyak orang yang tidak makan, hidup susah. Mau enggak Palangkaraya nih? Ulu Palangkaraya tuh masih mangat. Amun dia belau tegi kalakai. Tegi lauk. Makanya orang Palangkaraya ini berleha-leha santai. Kecuali amun tsunami di rumah. Jangan sampai seperti itu loh kita. Atau jangan dibuat Tuhan kita penyakit yang mematikan. Kalau kita masih sehat hari ini, ayo. Jangan tunggu penyakit berat. Jangan tunggu angin puting beliung.
mengangkat rumahmu, lepah kere duitmu. Habis, gak ada gunanya semua Bapak Ibu. Ayo, saya tidak nakut-nakuti Bapak Ibu. Ini loh keadaan kita loh, di Palangkaraya ini nyaman. Makanya lu rumah, dia lu kayai. Sama, awi mau jatuh miskin, kaita tuh jatuh di miskin ukurah. Awi tahu menggaul kelakai. Tahu menggaul lauk. Tapi kalau di Jawa sana cari sebutir beras itu sulit loh. Mau seperti itu kah? Kalau dibuat tandus semua ini, kelakai mati, ikan mati. Loh, jangan main-main hari ini saudara. Mengerikan keadaan kita ini. Saya bilang Tuhan, aduh sulitnya ulitah tuh. Aduh. Tapi kalau gereja yang tidak menyatakan suara kebenaran, wih rame. Tapi kalau gereja yang menyatakan kebenaran, tidak laku. Memang saya bilang gini sama Tuhan, saya bukti, saya melihat penelitian. Gereja yang benar-benar menyuarakan kebenaran, sinode yang benar-benar, ketuanya loh ya, menyuarakan kebenaran. Setan tidak suka. Setan tidak suka, coba perhatikan saudaraku. Tapi yang sungguh-sungguh loh ya. Tapi ada juga gereja yang menyampaikan kebenaran, pendeta-pendetanya tuh tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Ada. Tapi yang saya katakan ini yang benar-benar melakukan, berjuang untuk hidup kudus, untuk hidup sempurna. Tapi ada yang tidak melakukannya. Tapi gencar juga setan, saya lihat. Dia bikin kerusuhan, gosip, menjatuhkan satu. Padahal sesama loh. Sesama suara kebenaran. Yang mendengar sama-sama loh. Enggak di Jawa, enggak di sini, enggak di mana-mana. Saya meneliti. Betul. Kalau di luar Jawa, di luar Palangkaraya, di luar ada datang pendeta itu saya dengar, Bapak Ibu, sama kejadiannya. Hah? Saya langsung Tuhan kenapa? Karena setan tidak suka kalau kita hidup sempurna. Ketakutan setan. Kalau kita ini sudah sempurna, Bapak Ibu sekian berapa? Tuhan akan datang. Kalau sudah genap. Kalau sudah genap, kita sudah menuju kesempurnaan. Itu yang ditakuti setan. Dia berusaha. Kamu ke gereja mana? Oh, ke gereja di sini. Yang alah, dia itu begini, pendeta itu begini, begitu. Kalau saudara tidak kuat, saudara terlempar. Makanya sulit. Jadi kalau kami berdoa tuh ya pasrah saja. Tidak berharap gereja ini karena Tuhan bilang sangat sedikit sekali iman kutemui di bumi ini. Sangat sedikit sekali orang yang diselamatkan. Sangat sedikit dan sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Pintu sangat sempit. Sudah ada kebenaran. Kalau saudara hari ini ada, ayo berjuang. Berjuang walaupun sakit, tertatih-tatih. Amin. Berjuang. Saya bilang,
walaupun aku merayap, tetap Tuhan, aku tetap mencintai. Engkaulah gairah hidupku satu-satu, tidak ada yang lain. Tidak mudah. Sampai betul-betul tidak ada keinginan. Tuhan bilang, kamu mau tinggalkan tempat ini, Esther? Lebih hai itu besar. Saya cek hati saya, betul saya cek. Mau Tuhan, betul. Sampai Tuhan bilang, anakmu kok ambil? Ngeri-ngeri sedap. Tapi saya berusaha lepaskan. Tuhan tidak inginkan ada sesuatu yang kukekang. Hari-hari ini saya diproses itu, saudara. Supaya aku lepaskan semuanya. Hanya Tuhanlah satu-satunya. Dialah satu-satunya gairah hidupku. Amin. Jangan ada yang lain. Kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, mau melakukan menuju kesempurnaan, saudara siap melepaskan segala sesuatu. Amin. Sebab semua itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Apa guna semua itu? Kenapa kita tidak kejar Tuhan, mengutamakan Dia? Amin. Berjuang. Saudara berdoa hari ini, Tuhan aku mau. Roh Kudus yang menuntun kita. Dia memberikan Roh Kudus menuntun kita sampai menuju kesempurnaan. Amin. Dia tuntun kita, jatuh diangkat. Ayo bangkit lagi, jalan lagi, jalan lagi. Asal jangan mengeraskan hati, lepaskan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau gairah hidupku. Tundukkan kepalamu, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini, saudara, ada lawatan Tuhan kepada kita. Ada mujizat Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Pasti kita bisa kudus seperti Dia kudus. Kita pasti bisa sempurna. Karena Dia yang mengatakan kepada kita. Minta Roh Kudus tuntun. Alirkan Tuhan. Hembuskan. Roh Kudus mengalir. Mengalir atas kami semuanya pada saat hari. Mengalirlah Kau Roh Kudus. Mengalir. Menjamah setiap hati kami. Haleluya. 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 Jamah kami Bapa. Lawat kami Bapa, baik yang ada di tempat ini, baik mereka yang mendengar di YouTube ya Bapa. Ya Ralama Sekena Masara. Saudara, bangkit berdiri saudaraku. Ya Rana Masa. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Roh Kudus menjamah dan melawat engkau.
sekenamo, Dia sanggup melepaskan engkau. Dia sanggup membebaskanmu. Roh Kudus menjamah umat-Mu. Bapa nyarana masih, mari sembah Dia, agungkan namanya. Rapataka seke nama sokorororose indoro toko nama saylo indayara lama siki yarara hura seke rabaratu irala masaylo. Buka hatimu, Tuhan melawan engkau, Tuhan membebaskan engkau. Irala seke rabaratu indoro toko saylo Jesus, rapatakaya saylo indoro toko namasi hirala toko namasi hirala toko nayara namasi. Haleluya, Engkaulah Tuhan gairah kami satu-satunya. Hanya Engkau kebahagiaan kami. Kami rindu untuk menyukakan hati-Mu saja ya Bapa. Kami percaya Engkau melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dunia yang membuat kami selama ini tidak menaruhkan Engkau kebahagiaan kami. Karena kami tertuju kepada harta dunia ini yang melekat di dalam diri kami. Tapi hari ini kami percaya Engkau membebaskan kami. Engkau melepaskan kami supaya Engkau satu-satunya kebahagiaan kami. Tidak ada yang mustahil bagi. Tidak ada yang mustahil. Saudara, angkat pujian ini. Kita angkat pujian Engkau hidup satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain diri-Mu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagi-Mu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar
kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa bagimu segalanya. Kita angkat pujian ini. Engkau gairah hidupku, satu-satunya yang Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku tak kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa bagimu segalanya. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa bagiku segalanya. Keinginan Bapa bagiku segalanya. Keinginan Bapa bagiku segalanya. Yesus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pada saat hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Engkau sudah melepaskan kami dari sesuatu yang sulit kami lepaskan, sehingga kami sulit memiliki Engkau dalam hidup kami. Tapi kami percaya saat hari ini Engkau sudah melepaskan kami, Engkau sudah membebaskan kami, dan kami rindu memiliki Engkau dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya kebahagiaan kami, Engkaulah kesukaan kami. Kami percaya, kami yang hadir, baik mereka yang mendengarkan di YouTube, kami percaya Tuhan juga menjamah setiap mereka. Tuhan menjamah setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Tuhan Yesus. Ku rindu menghayati Engkau di dalam hidupku. Belajar melayani Engkau dan perasaanmu. Ingin ku rasakan hadirat-Mu selalu di pagi dan malam, sepanjang hariku. Tak ingin ku jauh, Engkau tahu ketulusanku. Ajar ku hargai kehadiran-Mu, ajar ku berpikir seperti